Amin, amin, amin. Ya, hari ini saya akan memberikan sebuah tema, bersukacitalah di dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Wow, ini kata-kata yang sederhana yang kita sering banget dengar banget ya, dimanapun yang kita mungkin di gereja, dalam ibadah kita juga, kita bahkan belajar firman Tuhan ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tetapi memang kenyataannya dalam menghadapi masalah, persoalan, menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, belum tentu sukacita yang kita bisa miliki ini ya adalah sukacita dalam Tuhan ya. Bahkan belum tentu kita bisa bersukacita, karena tentu banyak masalah, tekanan yang luar biasa yang kita hadapi. Nah, hari-hari ini saudara, saya mau katakan bahwa kalau kita mau kuat, kalau kita mau teguh berdiri, satu aja poinnya, bersukacitalah karena Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Banyak orang senang, banyak orang bahagia, banyak orang ingin bersukacita memang karena hal-hal yang dia dapati, apa yang dia inginkan dia dapati. Tetapi setelah semua itu hilang, dia belum tentu bisa menerimanya ya, dengan ucapan syukur, dengan berterima kasih buat Tuhan. Tetapi disinilah bagaimana anak-anak Tuhan tetap konsisten dengan imannya, dengan pengharapannya, dengan cinta kasih kepada Bapa Surgawi, bahwa semua yang terjadi mendatangkan kebaikan buat dia, sehingga sukacita Allah itu tetap dia rasakan di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan sekalipun. Hari ini kita akan baca firman Tuhan. Kita buka dalam Filipi pasal yang keempat, satu ayat aja ya, kita mulai dari sini ayat ini, Filipi 4 ayat yang keempat. Oke, mari semua kita akan baca sama-sama, semua yang di rumah, semua yang ada di mungkin di mobil, di mana-mana yang saudara sedang dengarkan program ini, kita belajar firman Tuhan sehingga kita semua boleh dikuatkan di dalam segala sesuatunya. Saya baca buat saudara, Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Wow, luar biasa. Nah saudara, kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, dari sebelum pasal 4 ini ya saudara, dalam kitab Filipi ada banyak cerita tentang apa yang dialami oleh seorang Rasul Paulus, sehingga muncullah sebuah ayat ini saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita akan belajar sebentar apa yang Paulus hadapi, apa yang sedang dia gumuli, sehingga dia bisa menguatkan diri sendiri untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita baca pasal yang ketiga sebentar. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita akan belajar sebentar ini dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Silakan Tapayan bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Wow, luar biasa. Nah ini saudara, latar belakang di mana Rasul Paulus sedang menghadapi satu tantangan kehidupan yang luar biasa saudara ya, karena dia sedang dibawa ke mahkamah agama, dia sedang akan dieksekusi istilahnya, akan dipenjarakan. Oleh karena apa yang dia lakukan? Dia nggak mencuri, dia nggak membunuh, dia tidak melakukan kejahatan, dia nggak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, tapi sebaliknya dia menolong, dia membantu mereka dalam kesusahan, terlebih mereka yang terikat dengan banyak sekali masalah yang bertahun-tahun lamanya. Wow, kalau orang sakit ceritanya mungkin keuangannya sudah habis, sudah selesai, tetapi kapan istilahnya dia mengalami kesembuhan? Nah disinilah perannya si Rasul Paulus. Dia datang dengan kuasa Tuhan dan dia memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan
Nah, kalau kita baca di ayat-ayat yang di atas, saya akan baca saudara, ya, ayat yang ke-6 dikatakan begini, tentang kegiatanku aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Artinya dia ingin tunjukin bahwa aku nggak melakukan hal-hal yang merugikan siapapun, saudara. Dan saat itu rupanya saudara, dia sedang dicari celah untuk mau ditangkap dan dipenjarakan. Dan memang benar, saat dia sedang menyembuhkan orang yang sakit, mendoakan orang yang punya pergumulan, dan mereka semua mengalami kelepasan luar biasa. Mereka bersuka cita karena berkat yang Paulus lakukan dalam nama Tuhan Yesus, semua mengalami kesembuhan. Lalu kemudian datang semua prajurit-prajurit Romawi itu dan tangkap dia. Dan dia mungkin berkata, kenapa kalian tangkap saya? Saya melakukan hal yang merugikan orang lain. Tapi tidak ada jawaban. Dia tetap di bawah dan dia tetap ditangkap dalam penjara, dan bukan penjara, ini penjara biasa saudara. Di penjara yang paling bawah, di tempat orang-orang yang berbuat kejahatan yang paling radikal kejahatannya saudara. Dan dia bingung, kenapa saya ada di tengah-tengah orang-orang yang berbuat jahat ini. Ya secara manusia tentu tekanan ini luar biasa buat Rasul Paulus. Satu, dia nggak buat salah, dia menolong orang malah dia ditangkap, dan ditangkap ditaruh di penjara yang paling bawah saudara, dengan orang-orang yang punya istilahnya kejahatan kelas kakap. Waktu dia bertanya kapan saya dikeluarkan juga nggak ada juga jawaban. Bayangkan dia ditanya kenapa saya ditangkap, nggak ada jawaban. Kapan saya dikeluarkan dari penjara, nggak ada jawaban. Dalam tekanan yang luar biasa, dalam kegelapan yang luar biasa saudara, Paulus mencoba untuk melihat bahwa ada terang yang luar biasa di dalam rohnya, di dalam jiwanya. Itu terang yang dia bawa kepada dunia ini, untuk mereka yang dalam kegelapan melihat terang itu terang Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia membantu dirinya untuk berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan hai jiwaku. Sekali lagi dia ingin teguhkan hati dan jiwanya, bersukacitalah di dalam Tuhan, di dalam tekanan yang paling diperbawa sekali saudara. Ini contoh yang luar biasa dari bagaimana seorang Rasul Paulus, ya, yang hidupnya takut akan Tuhan. Dikatakan dalam Filipi 3 tadi, dikatakan apa? Tetapi apa yang dahulu, ayat yang ke-7, yang merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Itu yang dia ingat, bahwa sekalipun aku di dalam setiap masalah, tekanan, intimidasi apapun, ya, apakah ini terlalu besar untuk aku harus pikirkan? Apakah masalah ini terlalu besar untuk aku harus renungkan? Atau sebaliknya, Tuhanku yang lebih besar dari masalah, dari apa yang aku hadapi. Makanya dia katakan, sekarang ku anggap rugi karena aku menemukan segala-galanya berkat kekekalan, yaitu Kristus Yesus yang menyelamatkan jiwanya. 8 dikatakan dalam Filipi pasal yang ketiga, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena aku mengenal dengan benar siapa juru selamatku. Dia lebih mulia daripada segala-gala yang aku alami atau aku miliki. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan aku menganggap semua di dunia yang aku miliki ini sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sehingga dia berpikir, walaupun dalam tekanan, dalam kegelapan yang luar biasa, dalam penjara gelap dengan orang-orang yang istilahnya kejahatan yang tingkat tinggi sekalipun, dia ingin melihat bahwa masih ada terang Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia membangun jiwa, membangun rohnya, dan berkata, bersukacitalah. Karena apa? Karena apa? Mengingat kembali janji Allah. Karena apa? Mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan. Coba saudara pikirkan, waktu kita menghadapi masalah-masalah, jangan melihat kepada masalah, tapi ingat di masa lalu apa yang pernah engkau gumulkan dan Tuhan tolong. Mungkin setahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, mungkin 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun yang lalu. Ada hal-hal yang mungkin kita juga ada di ruang kegelapan saudara. Masalah yang begitu menghimpit kita sehingga jiwa kita begitu tertekan. Apakah kita masih ingat? Karena Tuhanlah aku ada sampai hari ini.
Apa kita masih ingat? Karena Tuhanlah aku ada dalam anugerahnya, sehingga kita punya iman yang sama seperti Paulus yang tetap menyatakan bahwa penting, bahwa masih ada Tuhan dan selalu ada Tuhan di dalam hatiku, di dalam jiwaku, sehingga kegelapan tidak bisa mengalahkan dia, tetapi terang Allah dalam jiwanya mengalahkan kegelapan, sehingga dia tetap berkata, aku bersukacita karena aku ingat firman Allah, aku ingat janji-janji Allah, aku ingat apa yang Tuhan buat, detail-detailnya. Makanya waktu saudara baca firman Tuhan dalam kitab Mazmur, ya, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat, jiwaku bersukacita. Yes, itu yang harusnya kita ingat, saudara. Jadi jangan lihat kepada masalah dan persoalan, jangan lihat kepada hal-hal yang bisa menghimpit iman saudara, karena Tuhan tahu setiap detik kita, ya, akan jadi seperti apa dan akan ada di mana. Tuhan tahu. Nah, tinggal bagaimana kita menaruh Tuhan yang besar itu dalam hidup kita atau dia mengasihi kita. Itu yang paling penting. Nah, kemudian kita baca lagi satu ayat dalam kitab Mazmur pasal, ya, kita akan baca ini Mazmur 37. Ini ayat yang kita akan baca untuk mengerti bahwa apa yang Tuhan kehendaki membuat jiwa kita itu tenang, saudara, ya. Ayat yang keempat dari Mazmur 37. Mari kita baca sama-sama. Haleluya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yes, amin. Ya, Daud mengerti sekali bahwa di dalam tekanan-tekanan persoalan, dia hanya perlu bergembira karena Tuhan. Jadi bergembira bukan karena harta benda, bukan karena apa yang kita terima secara daging, saudara, enggak. Karena itu akan selesai, itu akan habis, itu akan berlalu. Tapi gembira kita itu karena kita mendapatkan berkat firman. Saat kita baca firman, kita dikuatkan, maka bergembiralah terus oleh firman itu. Saat kita mungkin sedang dalam perjalanan hidup ada yang salah dan orang membimbing kita, menegur kita, bergembiralah karena bimbingan itu menyelamatkan kita. Sudahkah saudara melihat bahwa Tuhan begitu hebat di setiap detail-detail hari-hari kita, ya? Dia membuat kita ada di dalam tangannya. Tetapi memang kadang-kadang masalah yang kita hadapi, ya, itu membuat kita akan terkotak di dalamnya. Hari ini saya ingin katakan kabar baik buat kita bahwa Tuhan ada di setiap detail hidup kita. Tinggal sekarang saudara dan saya memandang Tuhan. Jangan biarkan hati kita panas. Jangan biarkan hati kita mungkin ada dalam tekanan-tekanan. Jangan biarkan hati kita ada dalam emosi-emosi yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Jangan biarkan pikiran kita yang memang terbatas ini, hanya manusiawi ini, mulai membuat jiwa kita nggak tenang. Kalau saudara dengarkan kabar baik ini, percayalah, hanya di dalam Tuhan sukacita kita penuh, dan itulah kekuatan kita. Kita akan kembali lagi sesi berikut. Jangan beranjak dari sini. God bless. Amin.